Tessie's pictures fiksi and non-fiksi present. Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman ketika saya membuat film pendek Zodiac Mania. Film pendek Zodiac Mania ini saya syuting di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Waktu itu saya lagi tinggal di apartemen dan kemudian saya bertemu dengan teman apartemen ya, Andika. Terus kemudian juga ketemu juga dengan Awi. Terus ketemu dengan di sana saya juga kenal dengan Beryl dan Yanti. Dan waktu kita ngopi-ngopi ngobrol gitu habis saya masuk nominasi film pendek, terus kemudian ngobrol-ngobrol terus Andika, emang lu bisa bikin independen yang murah meriah tapi berbobot yang ya nggak seperti film Indonesia lainnya yang tidak mudah ditebak gitu. Jadi harus syuting berapa hari gitu. Ya lu bisa syuting berapa hari untuk bisa membuat film yang bagus dan ini murah meriah. 2 hari gitu. 1 hari bisa nggak? Oke, bisa gitu. Saya karena saya ini hobi nonton film, terus suka dengan film, jadi dengan tantangan itu saya bersemangat. Kita cek lagi ya. Terus kemudian bagaimana membuat film pendek yang tidak mudah dipahami, agak berbobot lah katanya gitu kan. Saya sendiri nggak tahu, teman-teman juga bilang ini berat nih film, ini berat gitu. Nah karena awalnya juga saya berpikir satu-satunya adalah mengkecohkan lewat cerita, mengkecohkan penonton. Ini apa sih, ini siapa sih, mau kemana sih, membingungkan, memang membingungkan penonton. Hanya orang yang daya pikirnya itu tidak mau kalah atau tidak mau berhenti gitu. Jadi itu mereka pasti ingin meneruskan dan ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan wanita ini. Peran sebagai apa ini malam ini? Sebagai cewek les di
Tapi itu nyata apa cuma bayangan? Hanya bayangan semu. Kekasih bayangan. Jadi karakternya apa? Sifatnya apa nih? Berkepribadian ganda mungkin seperti itu. Wanita suka, laki pun apalagi. Siapa yang berpikiran ganda sebenarnya? Aku. Kamu jadi apa aja? Aku jadi wanita yang menyukai sesama jenis. Kalau Dan yang ingin menikmati tubuh wanita itu. kalau ini Kalau aku hanya pengen dinikmatin. Jadi ya udah itu aja. kamu jadi apa aja di sini? Aku jadi banyak banget. Apa aja? Coba sebutin kamu berperan apa aja. Berperan sebagai wanita berhijab, berperan sebagai banyak banget sih, dijelasin satu-satunya bingung. Intinya ya gitu aja lah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Aye. Yang tantangannya apa tantangan? Tantangannya harus bisa menikmati apa yang ada di hadapan kita. Meskipun itu bukan takdirnya. Takdir apa? Takdirku menyukai laki-laki. Tapi ini kita melawan takdir. Karena ini hanya peran. Karena ini hanya peran dan pura-pura, guys. Jangan salah sangka dulu. Oke. Jadi gagasan saya membuat Zodiac Mania itu, saya berpikir tentang seorang wanita yang tinggal sendirian di sebuah apartemen dan mempunyai kelainan jiwa, schizophrenia, yaitu keterbelahan atau kepribadian ganda, kepribadian yang terpecah-pecah ya. Seperti ada kejadian juga di Inggris waktu itu yang paling terkenal, schizophrenia paling terkenal itu Sibyl itu mengalami sampai ratusan psikologi, ratusan personality. Jadi dirinya sendiri menjadi 100 karakter dan itu kisah nyata. Dan saya ingat ketika buku itu waktu itu booming tahun 80-an atau 90-an ya. Terus kemudian saya terbesit, satu-satunya yang bisa di satu apartemen dengan tokoh yang tidak banyak tapi bisa membuat orang terkecoh, itu satu-satunya membuat schizophrenia. Madam, kamu berperan jadi apa nih? Penyanyi India. Iya. Nyanyi. Aduh. Ini ceritanya apa ini? Paket Ramadan apa gimana ini? Perempuan mau tobat. Tobat nasuha? Apa tobat apa? Belum dandan. Ya. Wah, itu ngapain itu yang baju? Stuntman. Bagian diapain? Bagian dipukulin, dicakarin. Nah, ini jadi apa ini? Bagian menikmati. Menikmati apa dong, yang jelas dong. Menikmati tubuh wanita yang indah. Ini si omnya nih sebelahnya. Ya ini om saya, kenalin. Ya. Om ketemu gede. Punya anak-anak. Omnya anak-anak. Anak-anak iya. Aduh. Nemenin aja. Nemenin aja sama ponakan-ponakan. Oke. Saya menjaga takut mereka khilaf aja. Ais. Di posisi ini. Aduh, pokoknya masih jelek. Ini ceritanya apa ini? Kamu jadi apa ceritanya? Ceritanya itu aku jadi apa sih? Gantinya perempuan yang tobat, berakhir jadi berjilbab. Yang simple, murah meriah gitu ya. Terus kemudian mengarahkan pemainnya juga gimana, tuntutan aktingnya tidak terlalu berat karena hanya syuting 1 hari. Nah kemudian dengan cerita itu, makanya saya bermula dari cerita itu, seorang perempuan tinggal sendiri yang mempunyai schizophrenia, mempunyai 4-5 kepribadian. Ada yang dia berhijab, ada yang dia pakai wanita karir, ada yang dia pakai wanita seksi gitu ya, ada yang dia pakai wanita tomboy. Dan pemutar balikan peristiwa ke peristiwa buat penonton yang jeli, buat penonton yang memahami ini satu orang nih.
Diana yang diperankan Yanti itu menjadi 4 karakter, yaitu wanita seksi, wanita tomboy, wanita berhijab, wanita berkerudung, kemudian wanita karir, wanita kerja. Nah, clue-nya sebenarnya ketika wanita yang pakai kerudung itu dia membawa tukang pijit, sementara kemudian yang marah itu adalah wanita yang tomboy. Itu sebenarnya clue bahwa ini sebenarnya satu orang kayak gitu, tapi berkesan menjadi 4 orang. Oke. Awasku, aku mau kesana dikit. Nanti siap ya, konsentrasi, Hanoman konsentrasi. Kamu kayak gini dong, biar gue enak. Maaf ya. Rolling. Konsentrasi, total amarah, emosi, and action. Tadi kan undang-undang saya untuk, aduh. Aku nggak nyuruh kamu buat pegang-pegang. Suruh ngurun. Pergi kamu dari Tadi sini. yang undang saya kesini siapa, Mbak kan? Tuh kan, belum selesai ngurupnya udah kesakitan. Ini keselio bener. Terus gini gimana, lanjut atau enggak ini? Cut. Kamera. Oke, sebentar, cek. Oke, ya. Nanti total ya, keluarin emosi kamu, keluarin semuanya amarah kamu. Jangan nunduk biar pas pipi aku tepuk tangan. Yuk. Oke, and action. Aduh. Kamu ngapain pegang-pegang kaki aku? Aduh. Siapa yang nyuruh kamu? Tadi kan Mbak nyuruh aku. Aku nggak pernah nyuruh kamu buat Enggak, pegang-pegang tadi kan aku. saya kan diundang kesini, datang. Aku nggak boleh ya. Kamu Loh, tuh kan, ngurutnya belum selesai, udah kesakitan. Aduh, jadi lanjut enggak nih? Ngurutnya sakitan kan? Cut. Terus ini. And action. Loh, iya toh. Iya iki. Iki jalur diurut menen kok enggak iki Mbak iki. Loh. Sakitan kan, kesleo kan? Tenang Mbak, kita diurut lagi, tenang, tak betulin. Uratnya kesleo ini. Gimana Mbak, mau dilanjutin lagi atau gimana nih? Udah enakan atau mendingan? Sehingga awal-awal penonton memang saya kecoh. Ada orang yang sama pakai menggunakan wanita kerja, ada orang sama menggunakan pakaian seksi, ada orang yang sama menggunakan pakaian tomboy, dan ada yang orang yang perempuan yang sama menggunakan kerudung. Nah, kemudian perempuan yang seksi itu mengajak laki-laki masuk ke apartemennya, dan itu disinyalir bahwa dia mempunyai pacar atau dia mempunyai one night stand gitu ya, dengan seseorang gitu yang ya care dengan dia gitu. Tapi whatever itu dia mengalami berbagai perubahan karakter. Oh, nggak berarti posisi ya? Rolling. And action. Kita masih bisa ketemu, Diana. Mana mungkin? Kita masih bisa jalanin seperti Oke. kita Siap ya? Aku siap. soalnya biar aku langsung tempat nampaknya enak. Oke, aku ready. Kamera. Oke, sebentar, cek. Oke, yuk. Nanti total ya, keluarin emosi kamu, keluarin semuanya amarah kamu. Jangan nunduk biar pas pipi aku tepuk tangan. Yuk. Oke, and action. Ini. Siap, and full power action. Kamu ngapain? Gue beneran nih mau nampar ya. Ya, ini full power ya. Yuk. Marah, keluarin semarah-marahnya ya. Rolling. Kamera, and action. Aduh. Desi Subrania. Terus kemudian setelah pemutarbalikan itu ternyata Diana yang berbeda-beda itu hanya ciptaan dari tokoh yang diperankan sama Beryl. Jadi Diana yang sebenarnya itu Beryl yang di akhir cerita dia ingin membunuh itu. Kenapa ketika membunuh saya tidak menunjukkan pisau atau darah atau karena dia hanya ingin membunuh karakter, membunuh
ciptaannya sendiri, karakter ciptaan sendiri, sehingga dia sulit untuk terlepas seperti itu karena memang gangguan psikologi keterbelahan karakter itu memang dia susah karena dia tidak menyadari adanya bahwa itu dirinya sendiri. Nah, dengan begitu dari 4 Diana itu hanya ada 1 Diana sebenarnya, dan Diana sebenarnya itu adalah Beryl. Sebentar. Kita tutup pintu saya, tolong saya. Nah, biar suaranya nggak berisik. Kepalanya ditarik dulu Beryl. Nah, jadi action kamu taruh ya. Oke, saya udah rolling. Tarik ke badan kamu dulu Beryl. Iya. Coba yuk. Nggak ulang. Ini aja buka. Oke, rolling. Oh, kelihatan sini. Kelihatan sinengnya. Salah satu karakter dari Diana ini ada yang lesbian, sehingga di situ ada adegan lesbian. Diana asli sendiri itu mengalami gangguan yang dia bisa bisa sesama jenis, bisa juga dengan lelaki lain, sehingga di situ ada salah satu adegan yang lesbian antara Diana asli bertemu dengan Diana halusinasi, Diana imajinasinya sendiri. Dan di situ adegan lesbian itu setidaknya untuk mengecohkan lagi, loh kok ini tadi sama laki-laki guys, kemudian ini sama ini, seolah-olah mereka selingkuh, seolah Diana satu yang halusinasi ini cemburu karena Diana satunya ingin pergi, karena Diana yang asli ini mengaku punya suaminya mau ngajak pindah segala macam karena dia hamil, sehingga dia harus pergi. Nah, kepergian itu membuat Diana yang imajinasi ini cemburu. Nah, kecemburuan itu juga saya duluin dengan adegan lesbian. Awalnya saya memang tidak memasang adegan lesbian itu karena saya pikir itu tidak akan sesuai dengan pedoman komunitas di YouTube. Tapi karena untuk alasan artistik ID, untuk ide artistik, ide estetika itu, dan itu tidak ada tidak ada unsur pornografi, tidak ada telanjang, tidak ada segala macam yang sensualitas atau masih pakai pakaian semua. Di situ saya juga memvisualkannya itu ingin menggunakan simbolik-simbolik yang tidak harus mereka seronok, tidak harus mereka berlebihan, mereka hanya saling membelai, saling tidur bareng di tempat tidur seperti itu, dan itu menjadi satu artistik ide yang saya maksudkan. Nah, itulah yang memicu kemudian antara Diana asli dan Diana imajinasi ini saling cemburu. Tapi itu adalah juga mengecohkan lagi, loh kok begini lagi. Saya bingung mau jadi lampu. Oke, siap. Awas out dulu Kamera. Oke. Yuk. Oke, penuh greget and action. Oh, ditutup. Ini jangan terlalu segini aja, jangan sampai kekunci. Jadi, deh kamu narik kakaknya agak kenceng aja kayak gini, terus kakak jologin ke sini. Oh iya. Nggak apa-apa, kejedot ya. Ya. Siap ya, deket ya. Oke. Kamera. Yuk. Action. Kamera. Oke. And
Action. Ya. Yuk. Aku ngomong apa sih? Aku pengen memiliki kamu Aku ingin memiliki kamu selamanya, Ayo. segalanya, semuanya, selamanya. Oke, aku udah rolling. Oke, and action. Oke. Rolling. And Sebentar. Ya, rolling. and action. Rolling. And action. Siapa kamu? Di film pendek Zodiac Mania ini saya juga bersyukur saya bertemu dengan tim yang luar biasa, terutama Esther Lubis, dia sebagai penata kamera atau sinematografer. Setiap justifikasi frame atau pemframean atau pergerakan kamera ataupun gimana saya membuat adegan itu, Esther sangat pas sekali dengan apa yang ingin saya capai. Framing-framingnya bahkan kadang dia bisa mengeksplor gitu, dia mengerti rohnya, padahal cerita itu dia juga baru tahu karena mendadak ya, kita membuat itu mendadak begitu. Waktu itu masih corona, terus kemudian pas setelah PSBB ada new normal, baru kita semua bisa berkumpul lagi. Saya hanya melalui WA untuk mengirim sinopsis, terus kemudian saya membuat cerita itu dalam 2-3 hari. Dan cerita ini sebenarnya sudah lama ya saya memiliki cerita ini, tapi baru baru terwujud pada saat itu. Nah, waktu itu dalam 2-3 hari ini saya hanya berkirim WA dari sinopsis, terus kemudian karakter, kemudian skenario, dan saya bilang juga nanti dikembangkan. Yang penting dialog juga saya tidak bikin banyak dialog karena saya lebih cenderung bahwa film itu bahasa gambar, jadi tidak verbalis, tidak penuh kata-kata, tapi bagaimana gambar-gambar, visual itu menjadi satu peristiwa-peristiwa, menjadi karakter, menjadi alur cerita. Oke, ready? Iya, bagus aja. Sorry, gue kehalang tuh. Sorry, gue. Nah, Esther sangat pas sekali dengan itu, dan kemudian bagi saya Beryl pemeran Diana asli dan Yanti pemeran Diana halusinasi ini juga saya sesuaikan antara karakter yang saya tulis dengan pemeran yang pernah saya kenal. Beryl sebelumnya pernah syuting sama saya waktu ada festival film pendek gitu. Nah, kemudian waktu itu
masuk nominasi dan saya menjadi juara harapan. Jadi harapan. Terus kemudian saya juga tidak membebankan Beryl sama Yanti dengan karakter yang berat atau acting yang berat. Actingnya simpel-simpel yang sederhana, tapi yang penting peristiwa-peristiwa itu terjalin menjadi sesuatu yang aneh, yang tidak pada umumnya gitu ya. Nah, kemudian juga saya punya langganan tukang pijit ya. Saya kalau di apartemen kalau habis syuting FTV atau habis syuting lainnya, terus kemudian saya capek, saya minta pijit sama langganan tukang pijit itu, dan dia exciting untuk acting, dia tertarik untuk acting. Beberapa kali saya coba tes acting, baca puisi, acting macam-macam, improvisasi, dan kebetulan pas ada project itu saya melibatkan di project itu. Jadi tim kita hanya 2 pemain cewek itu, terus langganan pijat saya itu, terus sahabat saya Esther Lubis gitu kan. Sementara Esther Lubis sendiri dia punya debut filmnya yang luar biasa, Darling of Darling gitu. Sehingga dalam waktu 30 jam kita menyelesaikan syuting itu, karena sewa apartemennya waktu itu saya sewa apartemen 24 jam, dimulai dari jam 12 siang dan keluar besoknya jam 12 siang. Tapi sebelum jam 12 kita sudah kumpul sekitar jam 10 pagi, kita sudah kumpul semua, terus kita sudah mulai melakukan syuting. Bahkan pagi banget, mungkin sekitar jam 8 sampai jam 9 ya. Terus kemudian jam 10 kita sudah mulai syuting sampai jam 12. Ketika apartemen itu udah bisa kita masuk, kita mulai syuting yang di apartemen gitu kan. Dan syuting berlangsung hingga besok harinya. Dan Beryl setelah mengerjakan pekerjaannya, dia baru datang di malam hari sekitar jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, dengan 30 jam itu kita selesaikan syuting semua. Kita bersyukur, kita ngopi-ngopi bareng. Kemudian itu tahun 2019 ya, 2020 ya, 20 ketika new normal. Terus kemudian setelah saya mudik karena corona, tidak ada kerjaan film di Jakarta, terus kemudian saya mudik ke Pekalongan. Nah, pada saat saya menerima order untuk membuat film pendek konten dari YouTuber, kemudian ada laptop yang bisa untuk ngedit, dan itu setelah sekian bulan kemudian, 3 bulan atau 4 bulan kemudian, terus saya punya kesempatan untuk mengedit dan saya edit sendiri itu. Awalnya saya tidak masukkan yang adegan lesbian, terus kemudian karena ada komentar yang ingin supaya adegan lesbian itu diperlihatkan gitu kan, dan saya pikir karena itu alasan artistik ide dan barangkali tidak bertentangan dengan pedoman komunitas di situ, sehingga saya coba saya upload dan ternyata bisa, dan linknya ada saya lampirkan di video ini.